Baiklah, eh, terima kasih. Selamat siang. Kita bersyukur apa yang menjadi eh, berita-berita yang viral selama ini bahwa tidak akan ada P21, sementara saya menyampaikan P21 itu 1000% itu ada. Nah, hari ini dibuktikan telah terjadi rilis pada siang hari tadi ya. Halo? Iya, iya Bun. Ya, pada siang hari ini sudah rilis dari Polda Metro Jaya bahwa P21 itu sudah ada. Iya. Nah, disinilah yang saya mau seperti apa saya memberikan apresiasi. Apakah saya gembira, senang, apakah saya harus sedih? Karena di sini omongan yang mereka, tudingan-tudingan yang mereka ucapkan kepada saya itu luar biasa. Saya nggak Hmm. mungkin lah mengada-ada gitu. Sebenarnya P21 itu sudah 2 minggu yang lalu. Kalau nggak salah saya sekitar tanggal 8. Kenapa? Ketika saya minta SP2HP untuk kepentingan laporan tentang Bang Egy uh, di Polda Metro Jaya, SP2HP itu perkembangan perkara laporan Roy Suryo dengan Kozinudin dan laporan saya tentang terhadap Bu Mary. Nah, banyak itu dokumen di situ saya ambil. Ditaruhnya di sebelah sini, saya salah ambil. Saya ambil sebelah sini. Rupanya di situ ada dokumen. Saya baca, oh ini P21. Tapi karena bukan ranah saya nggak punya kapasitas untuk mengungkapkan P21 sudah ada, P21 sudah ada, kan nggak mungkin begitu. Nah, saya sudah memberikan clue kepada Aiman. Aiman, saya mau hari ini statement karena P21 itu sudah ada. Itu maka saya hadir di situ. Cuman saya tahu diri dan tahu batas bahwa tidaklah ada etik P21 itu saya yang ungkapkan sebelum rilis dari Polda Metro Jaya. Itu. Ini benar ya, sudah rilis ya? Sudah Bun. Sudah ada videonya. Lalu Nah, ini dia. mungkin untuk penahanan, kemungkinan penahanan Roy Suryo. Jadi kan ada 8 tersangka sebenarnya kan. Yang 3 itu udah dibebaskan. Tapi kan ada 5, masih ada 5. Ternyata kepolisian tadi menyebutkan masih ada 5 dibagi 2 klaster. Mungkin dari kelima tersebut mungkin akan ditahan atau seperti apa, Bun? Iya, boleh saya katakan kalau yang 2 itu boleh dikatakan 80-90% ditahan gitu. Itu harus ditahan gitu. Karena akan menjadi bumerang bagi kita apabila dia tidak ditahan gitu. Nanti fitnah lagi, nanti bikin gebrakan lagi, bikin ini lagi. Namanya orang yang sudah akal sehatnya sudah tidak tidak normatif ya, terindikasi ya. Namanya juga orang tersangka, jangankan oh dia, kita aja praktisi hukum yang ngerti hukum, ada ada persoalan hukum juga kita nggak akan tenang gitu. Apalagi dia gitu yang pernah merasakan bagaimana pahitnya penjara. Tapi karena dia arogansi, dia minta backing kepada Pak Ugro Seno. Kita ini kan santun sama Pak Ugro Seno, nggak mau merendahkan Pak Ugro. Padahal kita melihat ada kesilapan dari Pak Ugro Seno dengan statement Pak Ugro itu tidak patut dan tidak elok. Pak Ugro melontarkan statement tersebut. Saya jamin tidak akan ada P21. Kalau ada P21 berarti negara kita negara mafia. Ini yang tidak boleh. Dari yang dilontarkan oleh Pak Ugro Seno, dengan itu mereka membackup, mereka menggila.
membuatkan statement-statement, mencari narasi, mencari keributan. Oh ini caleg gagal. Dia nggak tahu dengan dia bilang banyak caleg gagal. Di Riau ini hanya 11 umpamanya yang dikirim. Satu partai itu paling satu. Kita punya 15 partai, 15 orang. Sementara satu partai itu 12 kali 12 partai. Udah berapa? Udah 120. Per dapil. Berapa dapil? Tentu ribuan. Bayangkanlah boleh dikatakan sekitar ratusan yang mencaleg, yang jadi dewan cuma 500, DPR RI itu cuma 500-an. Nah, ini boleh dikatakan ribuan ya kan? Nah, itu selektifnya. Dan kita sebagai perempuan saya ini orang politik, dia bilang saya, kayak Santana bilang, oh saya itu tidak apa-apanya. Saya ini orang politik, saya ketua perempuan amanat nasional partai PAN di Riau. Itu saya udah mengundurkan diri gitu. Dan saya masuk ke partai PKS. Jadi nggak ada apa-apanya itu Santana. Jangan begitu. Jangan mencari kelemahan orang, menjudge orang gitu. Nah, dibilang jangan percaya sama Elida Neti seluruh Indonesia. Maksudnya apa gitu? Ya kan? Bahwa ini bohong. Saya nggak mungkin saya berani berspekulasi dengan yang bukan ranah saya gitu. Jadi hari ini terima kasih ada kepastian hukum. Hari ini saya menyampaikan pada apresiasi terhadap Polda Metro Jaya dan juga kepada JPU yang telah mentelaah hasil penyelidikan dari Polda, memenuhi unsur, memenuhi alat bukti dan barang bukti, dan terjadilah P21. Nanti ada P22. P22 itulah penyerahan tahap 2 namanya. Karena di atas 5 tahun berkemungkinan ada ditahan gitu ya. Tapi itu terpulang karena kemarin Polda Metro Jaya cukup luar biasa. Dia tidak menahan sehingga mereka membuat argumentasi dan memberikan segala macam lah yang tidak real lagi dan tidak menggunakan akal sehat. Mereka buat ribut-ribut dari TV ke TV seperti mempermalukan penegakan hukum di bangsa ini dengan statement-statement orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Nah, hari ini sekali lagi rasa syukur saya karena tadi saya juga udah memberikan ini terhadap Polda alasan apa untuk tidak memberikan pengumuman tersebut. Pertimbangan cukup beralasan. Pertama, jika P21 itu dilakukan penahanan sebelum sidang itu hanya punya waktu 51 hari. Ya. Dengar? Nah, Iya, cuma siap. 51 hari. Tentu mereka untuk mempersiapkan supaya jangan merasa jaksa tidak mampu mendakwakan sehingga mereka dibebaskan gitu ya. Saya minta kepada kejaksaan demi keamanan, demi situasi, demi kondusif, sebaiknya mereka ini ditahan gitu. Ya. Sebaiknya mereka ini udah patut ditahan karena demi situasi sebenarnya. Itu yang saya mengharapkan kepada pihak JPU maupun pihak Polda Metro Jaya. Karena pihak hari ini kalau Lalu ya hari ini tadi kan udah disampaikan, udah dijelaskan kenapa alasan Bang Om Roy dan Dokter Tifa itu harus ditahan karena kan dia terus aja berkeluar-keluar. Mungkin tapi kalau untuk ketiga lainnya pun kayak Bang Rustam Effendi itu mungkin alasannya kenapa nggak perlu ditahan, kenapa Bun? tentu melakukan proses yang sama. Nah, jadi dalam penegakan hukum itu kan ada equality before the law, persamaan hak itu di mata hukum. Nah, di dalam hal ini, kenapa mereka akan ditahan? Mungkin karena mereka melakukan
hal yang berulang-ulang, penghinaan, pencemaran nama baik itu yang berulang-ulang. Mereka mengakui sebagai peneliti yang tidak kredibel, yang tidak punya sertifikasi. Sepertinya mereka melakukan sebuah ujaran kebencian yang arogansi, menyatakan kebenaran itu sempurna dari mereka, bahwa dialah yang benar gitu. Padahal banyak langkah-langkah dan banyak yang yang harus punya qualified tentang penelitian tersebut. Dan juga yang lebih berhak di dalam perkara ini adalah pemilik ijazah itu adalah kampus UGM itu sendiri. Jika kampus sudah menyatakan itu sah, mau gimana lagi? Dalam hal ini sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk yang 3 lagi klaster 2 tentu agak sedikit berbeda ya, karena di sini juga ada penegakan hukum yaitu si Kurnia. Terus jadi jangan merasa mentang kita seorang pengacara yang punya hak imunitas sehingga kita seenaknya saja, tidak ada batas, kita tidak tahu diri, tidak tahu batas, dan kita juga tidak menepati sumpah jabatan kita yaitu etika. Etika diiringi dengan moral. Jika kita hanya mampu menuding dengan kata-kata kotor, dengan kata-kata yang membuat orang dicemarkan, dipermalukan, itu dahsyat. Oke, siap, Bun. Untuk mungkin langkah selanjutnya seperti apa, Bun? Karena ya apakah harus ditinjau lagi bukti-bukti yang udah ada oleh jaksa atau udah langsung persidangan? Oh, mungkin P22 dulu ya, P22 baru bisa disidangkan ya, Bun ya? Iya, jadi begini, jaksa tidak Berapa ada lama? peninjauan. Jaksa tidak bisa merubah dan meninjau kembali bukti, barang bukti, alat bukti, kesaksian itu sepenuhnya dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan nanti pihak kepolisian menyerahkan kepada jaksa. Jaksa ini adalah pengacara negara dalam pidana, ya. Jadi jaksa yang akan membuktikan apa yang menjadi penyelidikan dan penyidikan kepolisian tersebut, nanti jaksa yang akan membuktikan dengan dokumen-dokumen, dengan alat bukti dan barang bukti, kesaksian, ahli, ada chart, saksi korban, itu semua jaksa yang akan menghadirkan, bertanggung jawab penuh oleh kejaksaan. Polisi nanti setelah tahap 2, pihak kepolisian itu sudah lepas tangan. Siap, berarti tinggal P22-nya aja ya, Bun ya? Ya, ini bisa apakah mereka ditahan dari di Polda atau titipan kejaksaan, ataukah mereka ditahan langsung di kejaksaan, atau seperti apa mekanismenya? Tentu mereka sudah matang dalam perkara ini, karena perkara ini sesungguhnya bukan atensi publik. Perkara ini sebenarnya konsumsi yang dipublikasikan, perkara yang dikonsumsi dan dipublikasikan. Jadi tentu segala pihak dan para pihak, segala unsur tentu ekstra hati-hati dan tidak mau. Kita ini tidak sempurna, sedikit salah aja akan menjadi sebuah gorengan. Kalau mereka tidak sempurna, mereka menganggap tidak ada apa-apanya. Yang salah itu, yang tidak sempurna itu kita. Sampai Roy Suryo yang tidak tahu diri, yang sudah boleh dikatakan hari ini ketika dia masuk pada perkara ini, dia bisa dikatakan residivis, ya, boleh dong. Indikasi dari saya, pendapat saya. Nah, dia sudah menghina kita.
Oh, caleg gagal, pembohong, mak lampir. Saya hanya tersenyum saja. Berarti dia sudah tidak ada narasi dan sudah tidak ada lagi bahan untuk pembelaan diri. Jadi bahasa-bahasa yang disampaikannya sangat tidak berbobot bagi saya. Saya hanya tersenyum. Walaupun beberapa orang menelpon saya, sabar Bu Eli, sabar. Itu hanya jimik-jimik. Saya memang sabar. Kalau dia menyampaikan nenek lampir, pembohong, terus dan dia bilang caleg gagal, saya hanya tersenyum. Caleg itu gagal tidak menjadi sebuah penghinaan. Jadi presiden yang gagal, jadi gubernur yang gagal, jadi bupati yang gagal, jadi caleg yang gagal, apakah itu penghinaan? Yang hina itu adalah menteri yang dipenjara karena panci. Itu lebih hina lagi gitu. Nah itu, jadi jangan selalu mencari kesalahan orang. Seperti kesalahan seperti Pak Ugro ya, juga caleg gagal ya, dari Nasdem di Medan. Yang lebih malu sebenarnya Pak Ugro dong. Dia dulu mantan Kapolda di Sumatera Utara, terus cuma mendapat suara 1.200 lebih kurang. Saya puluhan ribu, masih dapatlah puluhan ribu saya. Saya hanya masyarakat biasa, seorang perempuan tua dari kampung, masih dapat suara lebih saya. Dia mantan Kapolda di Sumut, 1.200 suaranya ketika 3/4 dari penghitungan itu. Kita lihat itu, bisa kita buktikan. Nah, jadi Pak Ugro juga dengan hal-hal yang seperti ini, kenapalah disayangkan Pak Ugro nimbrung di situ. Saya sangat menghormati Pak Ugro. Sangat saya sayangkan dia nimbrung di perkara ini. Kenapa? Ini hal yang tidak kredibel sehingga menjatuhkan publik frekuensi Pak Ugro itu direndahkan jadinya oleh diri Pak Ugro dan mereka gitu. Oh, sedikit-sedikit Pak Ugro itu. Nah, jadi seolah-olah dia memberikan sebuah Pak Ugro ini adalah timing mereka untuk backing gitu. Nggak bisa. Jadi inilah pembuktian, haruskah saya hari ini sujud syukur, atau haruskah saya hari ini tertawa terbahak-bahak, haruskah saya hari ini melepaskan semua dengan kegembiraan, atau haruskah saya bersedih dengan kebodohan yang dipakai oleh mereka. Jadi kalau kita berpikir dengan otak, melakukan dengan nurani, dengan hati, berarti narasi kita akan dapat kita pertanggungjawabkan. Mereka aja kita udah lihat, mau dia wajib lapor, sehingga apa? Berarti mereka mengakui mereka sudah tidak mampu. Kalau memang mereka tidak bersalah, kenapa mereka wajib lapor? Seperti yang kami lakukan. Kami minta tinjau ulang terhadap Bang Egy. Bang Egy tidak wajib lapor. Nggak penting Bang Egy melapor. Belum pantas Bang Egy ditersangkakan. Ini narasi kami dengan syarat apa? Kita menemui pelapornya. Siapa pelapor? Pak Jokowi. Mau minta maaf, mau seperti apa, yang penting kita berdamai dulu. Itu. Clear di situ. Jadi inilah mungkin hari ini yang disampaikan oleh Andi Aswan, itu tim Pak Jokowi akan mengadakan pesta besar-besaran, akan makan-makan mereka. Mereka akan mengadakan sujud syukur gitu. Karena ada backing lah, ada orang, dan tidak akan ada P21. Saya menahan diri loh, karena saya tahu diri. P21 itu sudah ada. Boleh kita sampaikan, ketika dinyatakan cukup alat bukti, itulah yang P21. Tertulis di pojok kanan P21. Apakah A, apakah B? Kalau nggak salah saya A. P21A. Itu wajib ditahan.
Seperti apa Oke. mekanisme penahanannya itu kita serahkan kepada pihak-pihak yang berkompeten antara Polda Metro Jaya dengan JPU untuk menyerahkan dokumen dan menyerahkan oh, oh, apa namanya tersangka. Jadi tersangka dan alat bukti dan barang bukti itu diserahkan, itu yang dikatakan tahap 2. Tahap 2 ini punya waktu jika dia ditahan cuman punya waktu 51 hari. Oh, oke. Langsung ke persidangan. Nah, marilah kita sama-sama menggiring perkara ini di persidangan seperti apa. Semoga berjalan dan ada kepastian hukum tentang perkara ini. Semua menunggu. Jadi, kalau boleh saya sampaikan, saya bergembira atas apa P21 ini diungkap akhirnya dirilis. Saya bergembira karena apa? Karena saya tidak bohong. Oke, siap Bunda. Terima kasih banyak buat Ya. wawancaranya.